Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Al-Islam Kabupaten Kidul Kota Serang yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, hari ini kita berada di tanggal 6 Ramadan 1441 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 30 April 2020. Kita akan memasuki surat baru di juz 29, yaitu surat Al-Haqqah. Alhamdulillah, kemarin kita telah menyelesaikan kajian tadabbur Al-Quran untuk surah Al-Qalam. Kita selesaikan dalam 4 sesi dan kita akan mulai pada subuh ini surat Al-Haqqah. Ini adalah surat yang ada riwayat menceritakan begitu menggetarkan hati, sehingga surat ini membuat orang bernama Umar bin Khattab pada saat itu masih belum bersyahadat, itu bergetar hati. Namun belum bersyahadat dengan surat ini, belum. Ada riwayat menceritakan orang seperti Umar bin Khattab yang keras dan belum bersyahadat saja mendengar ayat ini, surat ini, surat Al-Haqqah, itu bergetar hati. Maka kita berharap kepada Allah lebih-lebih lagi kita yang sudah sejak lahir bersyahadat kepada Allah, menjaga keimanan kita. Maka kajian tadabbur Al-Quran terhadap surat Al-Haqqah ini mudah-mudahan bukan hanya menggetarkan hati kita, tapi juga lebih dari itu menguatkan hati kita terhadap apa yang dikandung di dalam surat Al-Haqqah. Mari kita kaji ayat-ayat kita ini. Itu surat Al-Haqqah. Al-Haqqah, Al-Haqqah. Ini tentang hari kiamat. Al-Haqqah berarti sesuatu yang pasti. Apa sesuatu yang pasti? Bisa berupa waktunya, masa terjadinya sesuatu, atau bisa juga yang pasti adalah peristiwanya. Apakah itu waktunya ataukah itu peristiwanya? Al-Haqqah menunjuk kepada sesuatu yang pasti, dan tidak ada satupun yang pasti di dunia. Kita semua pasti maklum
bahwa yang pasti adalah akan terjadinya kiamat. Al-haqqatu artinya yang pasti. Ada pula yang menerjemahkan al-haqqatu itu sinonim dengan kata haqiqah. Kita dalam bahasa Indonesia menggunakannya dengan kata hakikatnya, pada hakikatnya, pada dasarnya yang sebenarnya. Maka al-haqqah juga menunjuk kepada yang sebenar-benarnya akan terlihat, tidak tertutup lagi, tidak dapat ditutup lagi, tidak tersembunyi lagi, tidak dapat disembunyikan lagi. Kapan itu? Yaitu al-haqqatu, pada hari kiamat semua akan dibuka. Sesuatu yang ditutup semua akan diungkap oleh Allah. Sesuatu yang selama ini disembunyikan. Bahkan Rasulullah SAW menjelaskan pada hari itu semua telanjang bulan. Maka Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah, bagaimana dengan nasib para perempuan? Haruskah orang lain melihat apa yang selama ini ditutupi, yaitu aurat? Nabi menjawab, hari itu sudah tidak peduli orang soleh. Jangankan berpikir soal aurat, anak saja sudah tidak peduli pada ibu. Semua masing-masing panik menyelamatkan diri. Ibu tidak ingat lagi pada anaknya, suami tidak ingat pada istrinya, dan sebaliknya istri tidak ingat pada suaminya. Apalagi cuma keluarga, saudara, teman, semua sibuk dengan dirinya sendiri. Karena apa yang tersembunyi diungkap oleh Allah. Apa yang selama di dunia ditutup-tutupi dibuka oleh Allah. Al-haqqatu ada juga yang menerjemahkan yang sebenarnya. Namun secara sederhana, sebagaimana biasa diterjemahkan, al-haqqatu adalah tentang hari kiamat. Al-haqqatu, kepastian tentang hari kiamat. Mal-haqqatu, Allah bertanya, apa itu hari kiamat? Tidak ada yang tahu soal kiamat, tapi dia pasti terjadi. Dan kita harus percaya, karena banyak orang yang tidak percaya. Dan umat-umat terdahulu banyak yang gagal percaya, akhirnya menuai badai, menuai azab dari Allah. Bukan di akhirat nanti, tetapi di dunianya. Nanti akan kita baca pada ayat-ayat berikutnya. Mal-haqqatu, Allah bertanya, apa itu hari kiamat? Tidak dijawab oleh Allah. Allah kemudian malah bertanya, wa ma adraka mal haqqatu. Wa ma adraka, apa yang membuatmu jadi tahu mal haqqatu? Apa itu kiamat? Hari yang pasti itu, peristiwa yang pasti itu, hari di mana hal yang ditutupi akan dibuka oleh Allah. Hari di mana segala sesuatu yang selama ini disembunyikan akan diungkap oleh Allah. Tidak ada yang bisa memberitahu kita tentang apa itu al-haqqatu atau kiamat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, sepintas kita harus jelaskan ini menarik penggunaan kata wa ma adraka mal haqqatu. Di dalam surat Al-Mutaffifin digunakan juga wa ma adraka. Kalla inna kitabal abror
lafi illiyin. Ingatlah catatan-catatan orang-orang al-abror yang suka berbakti kepada Allah secara terus-menerus, itu lafi illiyin, sungguh berada di surga yang tertinggi. Ada yang tahu surga yang tertinggi itu yang diriwayatkan ada di langit ketujuh? Tidak ada yang tahu, tidak ada yang bisa menjelaskan, tidak ada yang bisa membantu kita untuk menjawab. Maka Allah bertanya, wa ma adraka ma illiyun. Apa itu surga illiyun? Maka penggunaan kata wa ma adraka ma dan seterusnya selalu digunakan untuk sesuatu yang memang kita tidak punya pengetahuan tentang itu kecuali dari Allah. Dan faktanya Allah memberi sedikit, tapi kita harus percaya bahwa apa yang ditanyakan Allah itu adalah apa yang dijelaskan Allah, dan itu pasti terjadi, pasti ada. Di dalam surat Al-Mudaththir juga Allah menjelaskan soal neraka yang bernama neraka Saqar. Wa ma adraka ma Saqar. Ada yang tahu apa itu neraka Saqar? Tidak ada yang tahu. Tidak ada juga yang bisa membantu kita mengetahui apa itu Saqar. Dan juga tidak ada yang bisa membantu kita untuk mengetahui. Allah yang bertanya dan Allah memberitahu hanya sedikit, tapi kita harus yakin bahwa apa yang diungkapkan oleh Allah kendati pun sedikit itu ada dan pasti terjadi, termasuk neraka Saqar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, di dalam surat At-Tariq Allah menyatakan was-samai wa-thariq wa ma adraka mat-thariq. Was-samai, dan demi langit, wa-thariq, dan apa yang datang pada malam hari. Apa yang datang pada malam hari? Bintang. Ada yang tahu bintang? Jauh bintang yang kita lihat pada malam hari itu mungkin tak berapa ribu tahun yang lalu jadi, dan baru sampai pada nomor itu. Tidak ada yang tahu soal bintang. Maka Allah bertanya, wa ma adraka mat-thariq. Tahukah engkau apa itu at-thariq? Bintang. Dan juga apapun yang datang malam hari, Allah hanya memberitahu sedikit, tapi kita harus yakin kebenaran apa yang disampaikan oleh Allah. Terakhir kita ingat soal Lailatul Qadar. Allah juga menyatakan wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Karena memang tidak ada satu pun yang bisa memberitahu kita kapan itu Lailatul Qadar dan apa tandanya kalau kita dapat Lailatul Qadar. Namun kita harus yakin, kendati pun hanya sedikit Allah memberitahu, maka kita harus kerja keras di akhir bulan Ramadan di malam ganjilnya untuk terus mencari Lailatul Qadar, karena tidak ada satu pun yang tahu siapa yang bisa mendapatkan barokah dari Lailatul Qadar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, wa ma adraka mal haqqah. Tidak ada yang tahu bagaimana kiamat itu dan kapan kiamat itu. Allah hanya memberitahu sedikit, namun kita harus yakin, kendati pun hanya sedikit yang diberitahukan oleh Allah kepada kita. Kita harus yakin kepastian kiamat itu. Kapan terjadi peristiwanya, kita harus yakin. Kadzabat Samudu wa 'adun bil qari'ah. Jangan sampai kita meniru
kegagalan orang-orang sebelum kita. Allah menjelaskan diantaranya adalah kaum Ad, kaum Samud, dan juga kaum Ad. Mereka itu kadzabat, mendustakan bil qari'ah. Qari'ah itu artinya kalau kita ada yang menggedor pintu kita, lalu hati kita bergetar. Nah, itu namanya al-qari'ah. Bil qari'ah itu artinya sesuatu yang menggetarkan hati, membuat panik, dan itu artinya hati tertekan, jiwa tertekan, hati bergetar, jiwa bergetar. Yang tadinya ditutup-tutupi akan dibuka oleh Allah, yang tadinya disembunyikan akan diungkap oleh Allah. Sementara itu keadaan alam luar biasa mencekam, yang material-material perkasa seperti gunung dibikin oleh Allah seperti binatang-binatang terbang yang sangat kecil, atau laron dan sebagainya, kecil berterbangan. Lalu segala rupa yang ada di sekitar kita seperti kapas yang berwarna-warni, semua dalam keadaan yang sangat kacau, sangat menggetarkan, menyesakkan jiwa. Jangan harus kita membayangkan, tapi kita harus meyakini betapa kita tidak ingin pada saat itu menjadi orang yang merugi. Maka percayalah pada hari, percayalah pada hari di mana semua serba pasti dan serba apa adanya. Dan kita harus percaya pada hari yang menggetarkan. Tapi nyatanya ada umat yang gagal percaya, maka diazab oleh Allah. Di antaranya adalah kaum Samud dan kaum Ad. Allah mengisahkan, fa amma samudu fa uhliku bit-taghiyah. Kaum Samud itu kaumnya Nabi Saleh, itu karena meremehkan, mendustakan hari kiamat, fa uhliku bit-taghiyah, maka dihancurkan oleh Allah bit-taghiyah, dengan melampaui batas. Timbul pertanyaan, kenapa Allah sampai melampaui batas? Karena mereka sudah melampaui batas. Kaum Samud itu kaum yang beruntung, dianugerahi oleh Allah kemakmuran. Bahkan mereka mampu mendayagunakan bukit-bukit yang berbatu menjadi tempat tinggal yang nyaman di saat musim dingin. Pada saat musim panas, mereka turun ke dataran-dataran yang luas, lalu membuat bangunan-bangunan untuk mereka berteduh. Tetapi keunggulan kualitatif mereka mampu menaklukkan bukit-bukit yang berbatu, dipahat, dibikin berbagai rupa, lukisan, sehingga menjadi tempat tinggal yang nyaman. Nabi Saleh melihat kaumnya ini itu sudah bergelimang kemaksiatan, maka Nabi Saleh mengingatkan kaum Samud itu untuk kembali kepada Allah. Nabi Saleh juga mengingatkan akan adanya hari kiamat, tapi semua ditolak. Lebih dari ditolak, mereka juga menganggap Nabi Saleh sudah gila. Mereka menolak karena mereka sudah merasa makmur dan tidak ada masalah dengan cara beragama mereka. Maka akhirnya dalam rangka mengolok-olok Nabi Saleh, kaum Samud menantang kalau memang Nabi Saleh itu adalah utusan Allah dan benar wahyu dan ajarannya. Maka mereka minta Nabi Saleh
mengungguli kemampuan mereka dalam hal memahat bukit-bukit berbatu. Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Saleh, bukan cuma memahat, bahkan lebih dari itu, dari bebatuan itu Allah memungkinkan kepada Nabi Saleh untuk menjadikan bebatuan itu seekor onta yang hidup, bukan gambar, bukan visual, bukan patung, onta. Maka kepada kaum Samud, Nabi Saleh berwasiat agar jangan diganggu itu onta. Karena onta itu butuh minum, maka diatur pada suatu sumur yang menjadi sumber air bagi kaum Samud itu. Harus beri jadwal. Manakala onta sedang mengambil air minum satu harian, maka kaum Samud tidak boleh mengganggu. Baru besok harinya boleh mengambil minum. Nah, pada saat onta sedang tidak minum, kaum Samud boleh minum. Tapi diberi juga anugerah oleh Allah, boleh memerah susu onta. Tapi apa yang dilakukan kaum Samud dengan kemaksiatan dan kedurhakannya? Justru mereka ingin mengolok-olok Nabi Saleh. Di tengah-tengah Nabi Saleh berwasiat agar onta itu jangan diganggu. Justru mereka mengadakan sayembara. Siapa yang bisa membunuh onta itu, maka akan diberikan hadiah perempuan yang cantik. Dan ternyata ada yang mau membunuh dan sanggup membunuh. Akhirnya terbunuhlah onta itu dan mereka bersorak-sorai. Nabi Saleh murka. Maka Nabi Saleh menyampaikan wahyu Allah bahwa karena perbuatan mereka yang sudah melampaui batas, maka akan ada azab dalam 3 hari ke depan yang tidak dapat dielakkan. Masih belum percaya kaum Samud. Bahkan di malam pertama itu, di mana semua kaum Samud berdiam diri di rumah, ada sekelompok orang yang malah ingin membunuh Nabi Saleh. Maka terdapatlah 9 orang yang sudah bersepakat untuk membunuh Nabi Saleh. Allah menyegerakan azab kepada 9 orang ini. 9 orang ini kemudian diazab dengan ditindikan kepada mereka batu yang besar sehingga meninggal. Dan Nabi Saleh selamat. Apa yang terjadi? 3 hari kemudian, di tengah-tengah kemarau yang sedang melanda di tengah-tengah negeri kaum Samud itu, Allah mengirimkan awan hitam. Maka kaum Samud sorak-sorai keluar dari rumahnya menyambut awan hitam yang diduganya oleh mereka ini adalah hujan akan turun. Dan ini membuktikan ancaman Nabi Saleh adalah omong kosong belaka. Memang Nabi Saleh sudah gila. Tapi apa yang terjadi? Begitu mereka bersorak-sorai, tiba-tiba ada suara keras dan mereka menggelepar mati tanpa tersisa. Nah, untuk dari mereka mendustakan hari kiamat sehingga mereka membangun pola hidupnya dengan hedonis, dengan hanya memburu kesenangan, memburu kemakmuran tanpa mengindahkan ajaran-ajaran Allah. Itu adalah apa yang dialami kaum Samud. Wa amma 'adun fa uhliku bi rihin sarsarin 'atiyah. Beda lagi dengan kaum 'Ad. Tadi kaum Samud mendustakan Nabi Saleh dan mengingkari adanya hari kiamat. Maka diazab oleh Allah dengan suara keras menggelegar yang membuat mereka mati. Ini kaum 'Ad lebih berperadaban lagi, lebih maju lagi. Bahkan dilukiskan di dalam Al-Quran, kaum 'Ad itu mampu membangun gedung-gedung yang tinggi yang tidak mereka butuhkan, gedung-gedung yang menjulang yang tidak pernah diciptakan sebelumnya. Di mana? Di Ramadan, yaitu di suatu negeri yang disebut dengan negeri Irak. Tapi apa yang dilakukan kaum 'Ad? Kaum 'Ad durhaka kepada Nabi yang diutus Allah, Rasul yang diutus Allah. Sebagaimana kaum Samud
mendustakan Rasul yang diutus Allah, yaitu Nabi Shalih. Kali ini Nabi Hud yang diutus kepada kaum Ad juga didustakan oleh kaum Ad. Mereka ditegur oleh Nabi Hud agar mempertimbangkan bahwa nanti akan ada hari kiamat. Semua hal harus dipertanggungjawabkan. Yang tadinya disembunyikan akan diungkap oleh Allah. Yang tadinya ditutup-tutup akan diperlihatkan oleh Allah. Maka ingatlah agar pola hidupnya diatur. Apa yang tidak diperlukan jangan dilakukan. Apa yang tidak diperlukan jangan diperbuat. Tapi mereka terus memburu kesenangan, memburu kekayaan, dan memburu kemewahan. Maka fa'uhliku birihin sarsarin atiyah, maka kepada mereka didatangkan suatu azab dalam waktu 7 malam 8 hari. Tidak pernah berhenti. Bentuknya adalah dikirim satu angin riyah. Ini menarik dalam Al-Quran. Kalau kata rihun dalam bentuk mufrad itu angin jahat. Tapi kalau dalam bentuk jamak riyah, angin baik. Di sini bentuk mufrad. Wa amma 'adun fa'ulikum, maka terhadap kaum 'ad yang durhaka kepada Nabi Hud, fa'ulikum, maka diazab oleh Allah, dihancurkan oleh Allah, birihin, lafaz mufrad, dengan angin yang buruk, sore yang gemerisik, dingin, atiyah, yang melampaui batas. Yang membuat semua penduduk hancur, tak tersisa. Maka para ulama menyepakati kaum Ad adalah bangsa Arab yang sudah punah, dihancurkan oleh Allah tanpa tersisa. Saharaha alaihim sab'a layalin wa samaniyata ayyamin husuman fatarul qauma fiha sur'a ka'annahum ajazu nahlin khawiyah. Saharaha alaihim sab'a layalin wa samaniyata ayyam. Ini angin mengepung mereka sepanjang 7 hari 8 malam husuman, tiada hentinya. Fatarul qauma fiha sur'a, maka lihatlah seluruh penduduk kaum Ad itu bergelimpangan, ka'annahum ajazu nahlin, seperti batang pohon korma khawiyah yang sudah rapuh. Naudzubillah min dzalik. Mereka mengingkari kiamat yang belum terjadi dan pasti terjadi, tapi azabnya didahulukan oleh Allah di dunia. Naudzubillah min dzalik, summa naudzubillah min dzalik. Fa hal taru lahu min baqiyah, maka kata Allah tidak ada satu pun yang tersisa. Itulah kenapa para ulama meyakini bahwa kaum Ad adalah bangsa Arab yang punah, Badia yang sudah punah, tanpa tersisa satupun oleh azab yang dikirim oleh Allah karena kedurhakaan mereka kepada Nabi Hud, kedurhakaan mereka terhadap adanya al-haqqatu atau juga kepada al-qari'ah. Kita lanjutkan ayat kita. Wa jaa fir'aunu wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khatiyah. Sudah kita bahas akibat yang dialami orang yang meremehkan hari kiamat sehingga membangun pola hidup di dunia secara semaunya, yaitu kaum Samud yang mendustakan Nabi Shalih,
kaum Ad yang mendustakan Nabi Hud, kedua-duanya diazab oleh Allah di dunia. Sekarang kita membahas tentang Fir'aun wa man qablahu, juga orang-orang sebelum Fir'aun, wal mu'tafikatu bil khati'ah. Mu'tafikat itu ifkun, biasa kita terjemahkan berbohong. Berbohong itu berarti memutarbalikkan fakta. Wal mu'tafikatu bil khati'ah itu orang yang negerinya dibulak-balikan, yang tadinya di atas dibalik oleh Allah menjadi di bawah, yang bagian material bawahnya malah menjadi di atas. Siapa mereka? Mereka adalah kaum Nabi. Nah, kita bahas dulu tentang Fir'aun. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, harus kita ingat bahwa Fir'aun itu gelar, bukan nama orang. Gelar untuk penguasa Mesir, bukan nama orang. Maka kalau dalam Al-Quran menyebut Fir'aun, boleh jadi orangnya bukan satu, penguasanya bukan satu. Pada waktu Nabi Musa diselamatkan oleh ibunya dengan cara dilarungkan di sungai, kemudian akhirnya membawa nasib baik, di tengah-tengah banyak anak atau bayi-bayi lelaki dibunuh, malah Nabi Musa diselamatkan oleh keluarga Fir'aun, penguasa pada saat itu. Nah, Fir'aun penguasa pada saat itu yang mengangkat Nabi Musa menjadi anak itu punya pewaris, punya anak kandung yang mewarisi kelak menjadi penguasa Mesir lagi dengan gelar Fir'aun, sebaya dengan Nabi Musa. Nah, Fir'aun yang ditenggelamkan di laut mendapat azab dari Allah atas kedurhakaannya kepada Nabi Musa pada saat berdakwah. Itu adalah Fir'aun, anak dari penguasa yang juga Fir'aun yang mengangkat Nabi Musa sebagai anak. Namun perlu kita ingat lagi, sementara dalam kisah Nabi Yusuf yang juga di negeri Mesir tidak menggunakan kata Fir'aun penguasanya, tapi Al-Malik, Malik, di mana Al-Malik itu ada istri Al-Aziz, pembesar, yang sering para jemaah menyebutnya Khadijah. Namun harus kita tegaskan tidak ada nama Khadijah di dalam Al-Quran. Anggap saja istrinya Al-Aziz, pembesar. Nah, nama penguasanya dengan gelar Al-Malik. Nah, ini kenapa berbeda? Ada penguasa Mesir dalam Al-Quran diberi gelar Fir'aun, tapi di dalam Al-Quran juga ada penguasa Mesir diberi gelar Al-Malik. Ada penelitian sejarah yang kemudian coba kita terima bahwa Nabi Yusuf itu 7 abad sebelum Masehi, tahun 700-an sebelum Masehi. Pada waktu itu Mesir dijajah, yang di dalam bahasa kuno mereka disebut Heksus, artinya penggembala batu, untuk menunjukkan rasa tidak senang pribumi Mesir kepada penjajah. Nah, penjajah ini tidak menggunakan istilah lokal, di mana penguasanya diberi gelar Fir'aun. Mereka memberi gelar penguasa di kalangan penjajah itu dengan Al-Malik. Sehingga dapat dibedakan dari informasi Al-Quran ini, kalau pemberian gelar Fir'aun berarti penguasa yang durhaka kepada Allah. Sedangkan pemberian gelar Al-Malik
penguasa yang belum tentu durhaka kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita teruskan. Wajah Fir'aun, akhirnya datang Fir'aun juga sama, mendustakan Nabi Musa, mendustakan juga hari kiamat, diazab oleh Allah. Azabnya di dunia, ditenggelamkan di lautan. Wa man qablahu, sebelumnya juga dialami. Nanti di ayat berikutnya ternyata yang dimaksud adalah kaum Nabi Nuh yang ditenggelamkan oleh Allah dalam banjir yang di luar kewajaran, yang mungkin boleh jadi kita sebut tsunami saat ini. Wal mu'tafikatu bil khati'ah, dan juga kaum yang dibulak-balik negerinya bil khati'ah, itu semua karena kesalahan mereka. Fa'asau rasulah rabbihim fa'akhadahum ahdatan rabiyah. Fa'asau, mereka itu semua. Siapa mereka itu semua? Kaum Samud durhaka kepada Nabi Saleh. Kaum Ad durhaka kepada Nabi Hud. Kaum Fir'aun durhaka kepada Nabi Musa. Kaum Nuh dan kaum Lut. Fa'asau, mereka maksiat, durhaka Rasulullah Rabbi. Itu berapa tadi? Nabi Soleh, Nabi Hud, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Lut. 5 rasul yang durhakai oleh kaumnya, juga durhaka kepada adanya hari kiamat. Mereka mendustakan hari kiamat dan kesemuanya diazab oleh Allah, azabnya di dunia. 5 rasul, tapi Allah menyebut, perhatikan dengan baik bapak-bapak ibu-ibu yang berbahagia, fa'asau rasulah rabbi, dengan menggunakan lafaz mufrad rasul. Nah, ini juga menegaskan, kendati pun itu isinya adalah 5 rasul, tapi pada prinsipnya 5 rasul ini sama ajaran-ajarannya, yaitu ajaran tauhid kepada Allah. Mereka juga mengajarkan sholat, mereka juga mengajarkan puasa, mereka juga mengajarkan zakat, mereka juga mengajarkan beriman kepada hari kiamat. Dan ajaran-ajaran inilah yang ditolak secara prinsip oleh para kaumnya, dan Allah telah mengazab mereka dengan azab yang disegerakan, yaitu di dunia. Na'udzubillah min dzalik. Fa'akhadahum, maka fa'akhadahum, untuk menunjukkan betapa mudahnya Allah mengajak mereka. Fa'akhadahum, maka dipegang, diazab, dihukumlah mereka ahdatan rabiyah, dengan hukuman yang melampaui batas, karena perbuatan-perbuatan mereka yang memang melampaui batas. Fir'aun sampai melampaui batas mengaku Tuhan. Kaum Nabi Lut melanggar fitrah, sudah zina itu buruk dan sangat buruk, mereka lebih buruk lagi melampaui batas, yaitu dengan melakukan hubungan seks yang melanggar fitrah, karena melaksanakan hubungan seks dengan sesama jenis laki. Mari kita lanjutkan ayat-ayat kita. Allah secara khusus menceritakan soal kaum Nabi Nuh. Inna lamma tagha alma, manakala airnya sudah melampaui batas, hamalnakum fil jariyah, maka diselamatkanlah oleh Allah fil jariyah, dalam kapal besar, linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udhunun wa'iyah. Ini menarik. Linaj'alaha lakum tadhkirah, agar kisah itu atau perahu itu menjadi peringatan. Linaj'alaha, hanya kembali kepada siapa? Ada ulama yang menganggap kembali kepada perahu Nuh, yaitu fil jariyah. Tapi kita coba ambil jalan tengah, linaj'alaha, kembali kepada kisah-kisah
sejak di ayat 4 surat Al-Haqqah ini. Semuanya adalah tadzkirah agar kita insaf. Masa iya sudah banyak yang gagal, mau kita tiru lagi, mau kita ulangi lagi. Perhatikan cara Allah mengungkapkan wa ta'iyaha udhunun wa'iyah. Ta'iyah itu artinya wadah. Wa ta'iyaha mewadahi. Pastilah sesuatu yang berharga yang kita beri wadah, karena yang tidak berharga kita buang dan kita tidak wadah. Kata Allah, agar tadzkirah kita insaf, wada'iyah dan kita wadahi. Pelajaran-pelajaran itu siapa yang mewadahi? Udhunun wa'iyah, telinga yang mewadahi. Kita respon dengan telinga kita. Kita kalau menyatakan taat kepada Allah, sami'na wa ata'na. Sami'na, kami dengar. Kalau telinga kita sumber dengan kesenangan, kita tutupi dengan kemewahan, kita tutupi dengan segala hal yang sifatnya kesenangan, maka kita tidak akan takut kepada neraka. Kita tidak akan takut dengan hari kiamat. Tidak dapat mewadahi pelajaran apapun yang terbaik dari Allah. Buka telinga kita. Ya Allah, kita diberi dua telinga. Telinga kanan, telinga kiri. Satu telinga mungkin sulit berfungsi, masih ada satu telinga. Haruskah dua telinga kita tidak mampu mewadahi pelajaran-pelajaran menarik dari Al-Quran yang membawa kita meyakini hari kiamat itu terjadi. Pelihara telinga kita agar mampu mewadahi pelajaran-pelajaran. Menarik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, mari kita lanjutkan ayat-ayat kita. Allah menyatakan ini sudah bicara soal kiamat. Kita akan coba baca secara tekstual supaya jangan terlalu lebay ya. Fa idza nufikha fis-sur nafkhatun wahid. Fa idza nufikha, dan manakala ditiupkan, sangkakala satu kali tiupan. Nufikha itu kata kerja pasif, tidak dijelaskan siapa yang meniup, tapi maksud Al-Quran para ulama sepakat untuk menunjukkan mudah. Pekerjaan yang mudah, tinggal sekali tiup. Ada malaikat yang ditugaskan meniup. Dalam riwayat diceritakan itu sudah ada di mulut malaikat itu sisa kata. Tinggal menunggu komando dari Allah. Tiup, maka ditiup. Jangan tanyakan bagaimana tiupan. Jangan tanyakan bagaimana alat untuk yang ditiup itu sangkakala, karena tidak ada jawaban. Ada satu komando dari Allah, ada malaikat yang menjaga komando itu. Sekali komando dari Allah, satu kali tiupan dari Allah. Begitu mudahnya. Bagaimana proses kiamat itu terjadi, maka terjadilah apa yang akan terjadi. Fa idza nufikha fis-sur nafkhatun wahidah, satu kali tiupan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, kiamat itu keseluruhannya dua kali tiupan. Satu kali tiupan mematikan kita semua, sehingga kita akan bergabung bersama yang sudah lebih dahulu mati. Satu kali tiupan yang kedua adalah membangkitkan secara bersama-sama yang semua mati, maka dibangkitkan secara bersama-sama. Itu tiupan kedua. Begitu Allah memerintahkan kepada malaikat yang bertugas meniupkan sangkakala, maka terjadilah yang disebut dengan kiamat.
Allah melukiskan wahumilatil ardu wal jibalu fadukkata dakatan wahidah. Wahumilat, dan diangkut, dibawa, dipeganglah al-ardu wal jibal, bumi dan gunung, wadukkata, lalu bumi dan gunung itu diadu, dahsyat, menggelegar, hancur punah bumi. Maka dalam surat yang lain Allah menyatakan buminya punah akan diganti dengan sesuatu yang baru. Wallahu a'lam bishawab. Fadukkata dakatan wahidah, maka dibenturkan dengan sekali benturan, hancur dan kita semua punah. Wa yauma idzin waqa'atil waqi'ah, maka pada hari itulah terjadilah apa yang disebut dengan al-waqi'ah, peristiwa yang dahsyat, peristiwa kiamat ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, yang kita petik adalah berbagai sikap keliru dari orang-orang terdahulu mendustakan hari kiamat itu. Akhirnya azabnya didahulukan oleh Allah di dunia. Kita harus percaya pada kiamat, karena itulah yang akan menyebabkan hidup kita itu disiplin. Tidak ingin kita itu berkerugian pada saat di kiamat nanti. Pada saat setelah dibangkitkan, semua akan dihadapkan pada hisab. Yang ditutup-tutupi akan dibuka oleh Allah, yang disembunyikan akan diungkap oleh Allah. Semua akan kita pertanggungjawabkan. Tapi kalau kita tidak percaya kiamat, maka hidup kita akan egois. Kita tidak punya empati kepada siapapun, karena kita hanya akan bisa punya empati kalau punya keuntungan dunia. Kita tidak memikirkan akhirat. Kita harus berempati dan bersimpati karena kita tergiur pada keuntungan akhirat. Jangan tertipu dunia. Na'udzubillahi min dzalik, summa na'udzubillahi min dzalik. Akan kita lanjutkan pada esok subuh, masih dalam program ngaji subuh Ramadan. Kita akhiri kajian tadabbur Al-Quran pada subuh ini di pendahuluan surat Al-Haqqah. Kita berakhir tadi di ayat 15. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu al-ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.